Baiklah, saat ini kita akan mempelajari tentang teknik isolasi DNA total, baik dari sampel bakteri, tumbuhan, maupun hewan. Sekedar mengingatkan, biologi molekuler khusus mengkaji karakteristik dari molekul asam nukleat, yaitu DNA, RNA, ditambah bentuk ekspresi gen dari material genetik, yaitu protein. Nah, kita menemukan DNA, RNA pada organisme hewan yang sel eukariotik dapat ditemukan DNA nukleus dan DNA ekstranukleus. DNA ekstranukleus termasuk di dalamnya adalah mitokondria dan kloroplas. Kalau pada prokariotik biasa disebut dengan DNA genom. Dan ada juga DNA ekstra genom, yaitu plasmid atau DNA sirkuler. Sedangkan RNA bisa ditemukan di nukleus, bisa juga ditemukan di sitoplasma. Di sitoplasma karena RNA terus-menerus ditranskripsi sesuai dengan kebutuhan atau fungsi seluler. Nah, dari mana sumber sampel untuk isolasi DNA? Isolasi DNA itu dapat kita lakukan mulai dari virus, mikroorganisme, sampai tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Yang penting di sana material genetik itu diekstraksi pada unit dasar, yaitu pada sel, atau kalau pada virus pada sel inangnya, di mana kita bisa mengekstraksi DNA virus. Nah, langkah-langkah untuk isolasi DNA total secara umum adalah distrupsi sampel, purifikasi, dan aplikasi alat kalau kita menggunakan alat atau menggunakan kit, dan deteksi analisis hasil dari ekstraksi DNA. Nah, untuk hal yang sangat penting dalam isolasi DNA ataupun RNA adalah bagaimana kita menentukan sampel, bagaimana kita mengoleksi sampel, bagaimana kita menstabilisasi dan menyimpan sampel. Contoh sederhana, apabila kita mengambil sampel dari daerah yang berjauhan dengan lab, maka yang perlu kita pikirkan adalah tujuan apa kita mengekstraksi DNA dari sampel tersebut. Misalnya, apabila kita bertujuan untuk menganalisis kedudukan spesies atau filogeni atau barcoding molekuler, maka dan gen yang akan kita gunakan adalah gen sitokrom oksidase yang berada pada mitokondria atau gen pengkode pada protein sitokrom oksidase yang mengikat oksigen pada mitokondria, maka kita perlu memerlukan jaringan atau sel yang banyak mengandung mitokondria. Dengan demikian, sampel yang kita ambil adalah jaringan otot misalnya. Nah, sampel tersebut kita perlu preparasi agar tidak mengalami kerusakan. Misalnya yang paling banyak digunakan adalah dengan menyimpan sampel atau merendam sampel pada alkohol 95-98%. Pada beberapa kasus juga dapat disimpan pada box penyimpan atau tabung penyimpan yang memiliki EDTA. Biasanya dari lokasi juga, karena DNA ini adalah molekul yang sangat mudah terdenaturasi, maka sampel dapat disimpan di box penyimpan yang berisi es. Nah, ini kita masuk pada tahap destruksi sampel. Destruksi sampel atau penghancuran sampel itu dapat kita gunakan dengan mortar, menggunakan rotor. Ini lebih bagus karena lebih bagus, tepat hasilnya, lebih sedikit kontaminan, cemaran. Atau dapat juga kita menggunakan tissue rupture. Di laboratorium biologi Unima kita punya tissue rupture. Tinggal memasukkan sampel pada tube 1,5 mili atau 2,0 dan kita tinggal menghancurkan jaringan menggunakan tissue rupture ini. Salah satu kelemahan dari menggunakan mortar, apabila mortar yang kita gunakan itu tidak benar-benar steril, maka bisa banyak cemaran. Berikut, setelah kita hancurkan atau destruksi sampel secara mekanik, kita lanjutkan dengan destruksi sampel menggunakan menggunakan enzim protease lisosim yang berguna untuk merusak atau menghancurkan dinding sel dan membran sel. Nah, untuk disrupsi dan homogenisasi itu prinsipnya adalah menghancurkan dinding sel dan membran plasma. Itu kita gunakan dengan menggunakan enzim tadi. Paling banyak digunakan adalah enzim protease. Sedangkan untuk homogenasi itu tujuannya adalah mengurangi viskositas sel, sehingga proses lisis dalam tahap ekstraksi dan isolasi DNA itu dapat berjalan dengan baik. Ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses disrupsi, yaitu ukuran dan komposisi sampel yang kita gunakan, perbandingan buffer, banyaknya material,
Kalau kita menggunakan mesin, misalnya di Unima kita punya Q-Cube, itu menentukan proses interupsinya, konsistensi sampel, dan suhu dari sampel. Nah, isolasi DNA sebenarnya tujuannya adalah kita memisahkan DNA dan RNA dari organel sel yang lain dengan menggunakan bahan kimia. Nah, yang perlu diperhatikan dalam ekstraksi asam nukleat, DNA dan RNA, hasil dan kemurnian tadi, reliability dan productivity, berapa sampel yang akan kita ekstraksi, apakah banyak atau sedikit. Kalau banyak kita lebih bagus menggunakan alat. Baru aplikasi utama, biaya yang diperlukan, sederhana atau mudah tidak digunakan metodenya, baru toksisitas reagen, baru resiko kontaminasi selama mengerjakan. Hal-hal ini perlu diperhatikan. Berikut metode dalam isolasi DNA. Kita dapat lakukan secara manual atau menggunakan alat. Untuk secara manual, awalnya banyak digunakan metode home brew, antara lain metode CSCL, purification, phenol extraction, dan salting out. Atau kita menggunakan kit ekstraksi, misalnya seperti ini kit ekstraksi saya lakukan di Laboratorium Biologi Molekuler Unima. Kit ekstrak, menggunakan kit ekstraksi itu memenuhi banyak hal seperti mengurangi toksisitas bagi praktikan atau peneliti, mengurangi risiko kontaminasi, dan sebagainya. Sementara kalau menggunakan alat, kita punya alat namanya Q-Cube. Kalau kita menggunakan sampel dalam jumlah yang banyak, maka disarankan menggunakan alat. Selain prosesnya lebih cepat, lebih teliti. Tetapi kalau kita hanya mengekstraksi 1, 2, sampai 5 sampel, mungkin lebih tepat kita menggunakan ekstraksi secara manual. Nah, ini ada beberapa kit yang yang digunakan, yaitu Qiagen, sudah beberapa kali digunakan di lab kita, Geneyat, Biometra, Saimo. Ini merek-merek kit. Nah, beberapa kit membedakan kit untuk sampel tumbuhan, sampel hewan, bakteri, darah, tetapi ada juga kit yang dapat digunakan pada hampir semua sampel. Nah, untuk isolasi DNA berbasis kit, apa saja yang terlibat? Itu proses penghancuran destruksi tadi, lisis, pemurnian, ekstraksi, purifikasi. Nah, untuk tahapan isolasi DNA, apabila menggunakan kit ekstraksi yang telah dijual di pasaran, sangat tergantung pada protokol kit yang digunakan, yang biasanya sudah ada dalam kit ekstraksi atau isolasi DNA tersebut. Nah, misalnya pada pembelajaran ini kita ambil contoh penggunaan kit produksi Geneyat dari Taiwan dengan isolasi DNA hewan. Ini khusus jaringan hewan. Ini beberapa tahapannya protokol kit. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, misalnya tahap pertama adalah persiapan alat dan bahan. Jadi sebelum kita melakukan ekstraksi DNA, kita harus benar menyiapkan alat dan bahan. Alat utama yang digunakan dalam tahap ekstraksi DNA adalah centrifuge, vortex, heater, micropipette. Sedangkan bahan yang digunakan, karena kita memilih metode manual dengan menggunakan kit, maka kita harus memiliki kit ekstraksi. Ini contoh yang Simo, buatan Amerika. Tips tube 1,5 mili dan 2,0 ml. Dalam paket biasanya sudah ada rak tube yang seperti ini rak tube untuk kita meletakkan tube atau tabung. Nah, secara umum tahap ekstraksi DNA itu ada 4 tahap. Tahap lisis, tahap binding, tahap posing, dan tahap DNA elution. Tahap di tissue dissociation ini kita tidak masukkan dalam tahap karena ini sebagai tahap awal untuk ekstraksi DNA penanganan sampel yang kita gunakan. Nah, untuk tahap pra-ekstraksi, pemisahan jaringan biasa kita dapat menggunakan 30 mg jaringan. Kalau contoh kita menggunakan jaringan tungkai lebah madu, karena untuk tujuannya tadi adalah untuk barcoding molekuler. Kita pindahkan dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 ml. Baru dengan menggunakan mikropastel tadi yang seperti ini, mikropastel yang seperti ini atau tissue rupture, dengan menggunakan itu maka kita hancurkan jaringan tungkai itu. Setelah dihancurkan kita tambahkan 200 mikroliter GT buffer, kemudian dihomogenasi dengan menggenggam tabung dengan jari manis dan jari ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya kita tambahkan protease dalam tabung,
Dan ini yang penting, protease ini sangat penting dalam tahap ekstraksi karena fungsinya setelah sampel kita hancurkan, dialah yang akan merusak dinding sel, merusak membran sel, membran mitokondria karena target kita adalah DNA mitokondria. Dalam contoh ini, kita inkubasi pada 60 derajat Celcius selama 30 menit. Tapi waktu inkubasi ini dapat dimodifikasi. Selanjutnya pada tahap lisis, kita tambahkan 200 mikroliter GBT buffer. Baru selanjutnya kita goyang-goyang sedikit, baru ditambah di tangan selama 5 detik. Selanjutnya kita inkubasi selama 20 menit pada suhu 60 derajat. Pada tabung apakah lisit terlihat jernih atau tidak. Pada saat ini elution buffer kita sudah letakkan pada termostat sehingga nanti akan digunakan pada tahap DNA elution atau tahap air dari ekstraksi. Dan kita perhatikan suhu termostat itu 60 derajat Celcius. Bila dibutuhkan kita dapat menggunakan RNase. Tujuannya adalah untuk mengurangi cemaran kemurnian DNA yang akan kita dapatkan. Selanjutnya pada DNA binding kita tambahkan 200 mikroliter etanol absolut. Ingat etanol yang kita gunakan etanol absolut biasanya untuk molekular biology untuk digunakan di lab molekular biology. Campurkan selama 10 detik dengan cepat. Selanjutnya ini tahap penting lagi, kita taruh GS column di mana terdapat membran untuk mengikat DNA pada tabung 2 ml. Nanti kita lihat jelas di laboratorium. Pindahkan campuran tadi dari tabung 1,5 ml ke dalam GS column, kemudian disentrifuge pada 14 sampai 16.000 G selama 2 menit. Selanjutnya kita pindahkan tabung 2 ml dengan GS column dipindahkan ke tabung yang baru. Nah, ini pada tahap ketiga, tahap washing, ada penambahan 400 mikroliter buffer W1 pada GS column, disentrifuge lagi selama 30 detik. Selanjutnya GS column dipindahkan pada tabung 2 ml yang baru. Jadi kita banyak menggunakan tabung 2 ml yang baru yang steril untuk menghindari cemaran atau mempengaruhi kemurnian ekstraksi DNA. Baru kita tambahkan 600 mikroliter wash buffer, ini tahap washing, pencucian. Selanjutnya kita centrifuge. Selanjutnya GS column dipindahkan pada tabung 2 ml yang baru. Centrifuge lagi pada 14 sampai 16.000 G selama 3 menit. Kita perhatikan pada GS column ada matriks di tengahnya, apakah kering atau belum. Ini tahap yang terakhir, ada tahap elution. Nah, biasanya untuk elution target kita konsentrasi DNA kita volume adalah 100 mikroliter. Tapi jika sampel digunakan sedikit, kita bisa bikin 30 sampai 50 mikroliter supaya konsentrasi DNA itu tinggi, kandungan DNA atau DNA yang berhasil kita ekstrak. Jika dibutuhkan hasil DNA lebih tinggi, kita dapat melakukan pengulangan tahap elution. Ini 4 tahap diulangi lagi sehingga dapat volume 200 mikroliter kalau kita mau cari volume 100 awalnya. Nah, ini GS column dipindahkan pada tabung bersih. Baru ditambahkan ini yang kita taruh di 60 derajat tadi pada tahap kedua, elution buffer, dan ditaruh pada GS column pada tengah-tengahnya. Ingat DNA ada pada matriks GS column, pada saat watching teorinya dia ada di sana, disentrifuge selama 14.000 sampai 16.000 G, 14.000 sampai 16.000 G, baru kita dapatkan DNA total. Ini hasilnya. DNA sudah dalam bentuk cairan bening sudah kita dapatkan. Nah, kita pada tahap minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang analisis kemurnian konsentrasi DNA menggunakan spektrofotometer dan dilanjutkan dengan metode amplifikasi gen target dengan metode PCR. Ini tugas, semoga Anda dapat menyelesaikannya dengan baik. Sampai bertemu kembali pada kuliah atau materi biomolekuler yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai